Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfi Aziza dengan NIM 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, mengenai pembelajaran dan peristiwa pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, kita pahami dulu apa itu belajar. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Ketika seseorang belajar, pasti ada perubahan. Misalnya, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang sebelum bisa menjadi bisa, atau dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan ini bisa dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dan perubahan tersebut sifatnya cukup menetap, bukan hanya sementara. Lalu, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang oleh kegiatan belajar itu terjadi. Jadi, kalau belajar itu terjadi pada siswa, maka pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru supaya siswa bisa belajar. Guru merancang kegiatan, memiliki metode, dan menciptakan suasana kelas agar proses belajar dengan baik. Selanjutnya, ada yang disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Media bisa berupa buku, gambar, video, slide PowerPoint, atau alat peraga lainnya. Dengan adanya media, pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dalam proses penyampaian materi, ada istilah encoding. Encoding adalah proses bagaimana guru menyampaikan atau menerjemahkan materi ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Misalnya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, dalam pembelajaran juga bisa terjadi gangguan yang disebut noise. Noise adalah segala bentuk gangguan yang menghambat penyampaian pesan. Bisa berupa kebisingan di kelas, siswa yang tidak fokus, atau mengganggu teknik seperti suara yang kurang jelas. Jika noise tidak dikendalikan, maka pesan yang disampaikan bisa tidak diterima baik oleh siswa. Selanjutnya, kita masuk ke 9 peristiwa pembelajaran menurut Gardner. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Ini penting supaya siswa fokus sejak awal pembelajaran. Yang kedua adalah penyampaian tujuan pembelajaran, agar siswa tahu apa yang akan dipelajari dan apa yang diharapkan setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah meningkatkan kembali materi sebelumnya, supaya siswa bisa menghubungkan pengetahuan lama dengan materi yang baru. Yang keempat, menyampaikan materi secara jelas dan struktur. Yang kelima adalah memberikan bimbingan atau arahan agar siswa tidak merasa bingung saat memahami materi. Yang keenam adalah memberikan latihan supaya siswa benar-benar memahami dan tidak hanya sekedar mendengar. Yang ketujuh adalah memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang kedelapan adalah melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat dan kemampuan siswa dalam mengarahkan materi dalam kehidupan sehari-hari, supaya siswa tidak mudah lupa. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa belajar adalah proses perubahan dalam diri siswa, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang oleh guru agar perubahan itu terjadi. Dengan menggunakan media yang tepat, penyampaian yang jelas, serta menerapkan 9 peristiwa pembelajaran, maka proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.